project bola ini sebenarnya dari klien saya yang sebelumnya udah pernah bikin cafe namanya Aula. Nah, klien saya ini namanya Mas Adit, dia pengusaha muda di Lamongan, dan kebetulan waktu itu beliau ingin bikin cafe baru di Gresik. Nah, lokasinya itu di Jalan Belegan, searah dengan pantai Pasir Putih. Nah, lokasinya cukup strategis meskipun di desa, tapi trafiknya lumayan ramai untuk para wisatawan. Nah, awal mula ketika saya survei di sana itu melihat kondisinya itu masih sawah semua, jadi hamparan sawah dengan luasan site-nya itu 31 kali 140-an, intinya kurang lebih luasan hampir 5.000 meter persegi. Nah, itu hamparan sawah semua, sedangkan konturnya itu turun 120 dari jalan, jadi elevasi dari site-nya itu lebih rendah 120-an dari jalan. Nah, ketika saya survei lokasi itu saya melihat konteks sekitar, ternyata view-nya cukup menarik, jadi sekitarnya masih sawah-sawah semua, masih natural. Nah, kemudian ketika si klien nge-brief kebutuhan ruangnya cukup menarik dengan ada tambahan-tambahan, misal untuk playground, terus untuk stage, live music kayak gitu, terus meeting room dan lain sebagainya. Itu saya coba konsep sesuatu yang beda, jadi saya buat pembaruan pada desain ini menyesuaikan dengan konteks lokasi, konteksnya persawahan di mana aliran angin ini cukup kuat. Jadi pada desain ini saya coba bikinnya itu terpecah-pecah, jadi nggak ngeblok jadi satu, jadi terpecah. Harapannya itu untuk agar sirkulasi udaranya itu bisa lancar, jadi nggak terlalu kencang di satu titik bangunan, jadi memecah angin. Nah, kemudian untuk konteks respon terhadap konteks itu pada desain buildingnya itu saya coba pertahankan kontur di aslinya, jadi hanya menguruk sebagian, yang diuruk yang banyak itu cuma di bagian parkir, itu diuruk hampir sama, lebih tinggi dikit dari jalan. Terus kemudian setelah parkir, dari jarak antara jalan ke parkiran itu 38 meter, setelah itu langsung turun lagi. Jadi turun itu sebenarnya respon dari konteks existingnya, itu yang lebih rendah dari jalan, dengan fungsinya juga untuk efisiensi biaya, jadi biar nggak terlalu budgetnya nggak terlalu besar, jadi akhirnya saya pertahankan existing elevasinya. Kemudian untuk konsep gubahan sendiri, kenapa kok bentuknya ada yang miring, ada yang mecah-mecah, itu sebenarnya respon dari klimatologinya juga. Ketika saya survei di sana melihat orientasi sinar garis edar matahari itu agak serong, jadi site-nya ini hadap ke timur dan baratnya itu di area belakang, di pas timur barat. Nah, kemudian agak diserong dikit. Nah, makanya di bagian depan itu saya coba miringkan dan sekaligus jadi blocking, jadi di bagian fasad itu ngeblok roster. Nah, itu fungsinya bikin orang penasaran, jadi dari depan ada sesuatu yang nggak kelihatan, tapi dari dalam itu bisa ngeliat keluar. Jadi bikin orang penasaran, tapi ketika sudah masuk di dalamnya itu dari depan yang awalnya kelihatan tertutup, itu di dalamnya terbuka semua, jadi lebih banyak open space. Bahkan ruang-ruang bangunan-bangunannya pun kebanyakan dari semi outdoor, bahkan semacam naungan saja. Terus untuk tenan-tenannya sendiri saya coba konsep itu mecah-mecah ya. Biasanya
kalau yang dari project sebelumnya yang di aula itu tenennya jadi satu baris, tapi kemudian untuk kasus ini saya coba buat dia terpisah, jadi jarak antara tenan satu ke tenan lain itu bisa ditanami pohon. Jadi di sini mencoba memaksimalkan area penghijauan open space-nya. Di awalnya itu ketika saya survei masih gersang, nggak ada pepohonan, jadi kalau siang panas banget. Kemudian ketika saya masih di desain itu saya coba aplikasikan 100 pohon ke dalam site dan saya coba plotting. Kemudian ketika direalisasikan ternyata ketika udah banyak pohon kelihatan lebih hidup. Nah, itu pohon-pohon itu sebenarnya juga masih dalam proses pertumbuhan, soalnya enggak dari awal berada di situ, jadi bahkan itu juga tanahnya si tanah huruf, bukan tanah asli, makanya pohonnya juga mungkin cukup lama ya untuk besarnya tumbuh di situ. Kemudian untuk zoningnya sendiri saya coba pisahkan antara zoning pengelola dengan zoning pengunjung. Jadi di bagian kiri pada site itu ada akses sendiri untuk pengunjung untuk dropping barang. Nah, kemudian di bagian kanan ini banyak open space-nya itu zoningnya untuk area pengunjung. Jadi ketika pengelola dan mau dropping barang atau mau prepare untuk nyiapin sajiannya itu nggak cross dengan pengunjungnya. Jadi zoningnya ketika dropping barang terus ada area gudang dan ruang karyawan, ada dapur, toilet karyawan, kemudian ada void lagi untuk pohon. Jadi semua ruang di bangunan di Project Hola ini terhubung dengan area luar. Jadi dioptimalkan untuk sirkulasi udara alami. Jadi penggunaan AC ini dibuat seminim mungkin. Mungkin hanya satu ruangan yang dipakaikan AC, yakni di meeting room. Soalnya kliennya request pengen bikin meeting room yang VIP, jadi nanti bisa disewakan. Jadi makanya pengennya pakai AC. Bahkan itu pun saya juga kasih jendela-jendela full bukaan yang bisa dibuka tutup. Jadi ketika nggak pakai AC pun itu ketika jendela dibuka itu udah cukup adem. Nah, kemudian untuk material sendiri di Hola ini menggunakan material umum yang mudah didapat di daerah setempat. Ini penggunaan roster, kemudian dinding-dindingnya dikamprot. Itu sebenarnya untuk efisiensi biaya juga, jadi biar nggak perlu diaci. Kemudian kusen-kusennya coba pakai kusen dari kayu kelapa. Berhubung di daerah sana itu banyak pohon kelapa, terus akhirnya kita gunain kayu kelapa, dan itu cukup harganya cukup miring dibanding kayu-kayu jati kayak seperti ini, dan seratnya juga lumayan bagus dibanding kayu-kayu yang lain, jadi nggak kalah bagusnya dengan kayu-kayu pada umumnya. Kemudian untuk konsep ruang sendiri itu saya coba optimalkan view-nya itu ke area sekitar. Jadi area sekitarnya kan udah sawah, nah itu saya coba optimalkan, bahkan jarak antara site dengan sawah itu pun udah berdekatan, tidak ada dinding yang menutupi kafe itu, jadi benar-benar open. Jadi misal ada orang yang nanam di sawah, nanam jagung, nanam padi, itu bisa mudah dilihat oleh pengunjung. Jadi pengunjung juga bisa merasakan nuansa di area persawahan yang awalnya area sawah ini jarang dikunjungi untuk, apalagi untuk anak-anak muda. Itu dengan hadirnya kafe di area persawahan ini akhirnya sedikit kan lebih tahu juga, oh ternyata di sawah itu kayak gini, seperti itu. Terus untuk konsep resapannya sendiri
perkerasannya ini cuma sebagian, hanya untuk sirkulasinya saja. Bahkan sirkulasinya itu bisa digunakan juga untuk sirkuit dari skuter. Jadi skuternya itu bisa disewakan. Biasanya ada yang nyewa skuter itu dia keliling. Kemudian untuk resapannya sendiri kita juga pakai batu split, batu koral. Jadi untuk low maintenance juga, minimalisir rumput. Kalau misal pakai rumput kan otomatis harus potong-potong rumput juga. Kemudian untuk batu kerikil split, ketika air hujan itu airnya langsung meresap ke dalam tanah. Kemudian untuk target pengunjungnya juga, kita juga bikin kafe itu untuk dinikmati dari segala kalangan. Umumnya itu kan kafe-kafe pada umumnya itu hanya untuk anak-anak muda, untuk nongkrong ngopi-ngopi. Tapi untuk anak-anak, untuk orang tua itu jarang. Nah di sini saya coba buat kafenya ini untuk segala kalangan. Jadi untuk anak kecil disediain area playground untuk bermain, terus otomatis kalau misal anaknya bermain kan nanti orang tuanya juga jajan sambil nungguin ya gitu. Nah itu juga sebuah bentuk pendekatan ini, marketing. Jadi kita sediain zona yang mengundang pengunjung anak-anak kecil, otomatis kan orang tuanya juga ikut jajan. Nah di situ juga pendapatan dari kafe itu juga cukup lumayan ya, dibandingkan dengan kafe yang hanya nyediain space untuk nongkrong anak-anak muda. Kemudian untuk lampu-lampunya, untuk lightingnya di sini saya coba gunain lightingnya ini pakai lampu sorot. Jadi ketika malam hari kan banyak pohon-pohon di sini, saya coba sorot dari bawah. Jadi lebih mengekspos dari pohon-pohon itu sendiri. Jadi ketika malam hari itu lightingnya cukup terang dibanding misal ada lighting dari atas, misal downlight atau apa, itu terangnya hanya di bawah. Tapi kalau misal lightingnya dari bawah, otomatis terangnya akan ke atas, dan itu orang lewat ketika melihat dari kafe itu terlihat sesuatu yang lebih hidup. Jadi sekitarnya yang masih gelap, terus ketika noleh dia ada sesuatu yang semacam jengkel di area persawahan, otomatis kan bikin orang penasaran masuk kayak gitu, seperti itu. Mungkin arsitektur itu sebenarnya bukan hanya tentang mendesain sebuah fisik bangunan, tapi juga lebih dari itu. Jadi mungkin lebih ke gimana caranya biar arsitektur ini bisa memberi dampak yang baik bagi klien terhadap usaha-usaha yang ingin dicapai, usaha-usaha yang ingin dibangun.